DPRD Kota Malang Selasa 14 Mei 2024 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imadi Riandiana Kartika. Merdeka. Marilah kita awali rapat paripurna ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang Imadi Riandiana Kartika dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Malang, PJ Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala OPD dan Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. DPRD nomor 1 tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Om Abidina Mastu Namasida. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda rapat penyelenggaraan Kota Layak Anak, yaitu penyampaian pendapat fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, 4. Penandatanganan keputusan DPRD pada hari ini Selasa tanggal 14 Mei tahun 2024 tepat pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara PJ Wali Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Saudara Forkopimda Kota Malang atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, para staf ahli, asisten kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, wabil khusus Kepala Dinas Sosial Bapak Doni, para pimpinan partai politik serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas izinnya semata pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat paripurna ini. Sebagaimana telah diagendakan oleh Badan Musyawarah bahwa paripurna ini adalah lanjutan paripurna kita kemarin setelah penyampaian laporan Pansus Kota Layak Anak, ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan bersama. Tapi sebelumnya akan saya tawarkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini bahwa agenda kita ada 6. Yang pertama adalah penyampaian pendapat akhir fraksi, yang kedua adalah penyampaian ringkasan pendapat akhir fraksi, yang ketiga pengambilan keputusan DPRD, 4. penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, 5. penandatanganan keputusan DPRD, 6. penutup. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, marilah kita. Pimpinan rapat juga memberikan waktu kepada 6 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir terkait Ranperda Kota Layak Anak. Fraksi PKS yang gambarnya ada di mana-mana karena lagi mencari popularitas, kepada Saudara Ahmad Wat Rahman SEMM, waktu dipersilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah mengkaji, mempelajari, membahas dengan seksama terhadap Ranperda Kota Malang tentang Kota Layak Anak yang telah dihantar dalam penyampaian penjelasan Wali Kota Malang dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang pada tanggal 16 Januari 2023. Yang kedua, penyampaian PU fraksi DPRD Kota Malang dalam rapat paripurna pada tanggal 18 Januari 2023. Yang ketiga terbaca, keempat terbaca, kelima terbaca, keenam hasil pembahasan
lebih lanjut dalam rapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang menyatakan dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang kota layak anak. Untuk menjamin pemenuhan hajat anak, hak anak, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung ditetapkannya Ranperda Kota Layak Anak. Hal ini sangat penting bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas dan berakhlak mulia. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap agar pemerintah Kota Malang betul-betul hadir dalam persoalan yang dimaksud. Yang kedua, Ranperda Kota Layak Anak merupakan aturan yang mengharuskan pemerintah Kota Malang untuk mampu merencanakan, menetapkan, serta menjalankan seluruh program pembangunan yang berorientasi pada hak dan kewajiban anak yang dituangkan ke dalam rencana aksi daerah atau disingkat dengan RAD Kota Layak Anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong pemerintah Kota. Dari pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PKS menyoroti masalah anak di Kota Malang yang saat ini kurang diperhatikan dan sering dilupakan dalam membangun suatu kota. Fraksi PKS mendorong Pemkot Malang untuk dapat menyusun konsep pembangunan yang dapat mengakomodir kebutuhan anak. Mendorong pemerintah Kota Malang untuk memberikan perlindungan dan pencegahan anak dari tingkat tindak kriminalitas, bullying, eksploitasi, dan pembodohan serta pergaulan bebas pada anak. Yang keempat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar pemerintah Kota Malang wajib menjamin hak anak, terutama hak hidup dan kembang, terutama bagi anak yatim dan piatu, termasuk kepada anak korban tragedi Kanjuruhan. Selain itu, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat mencegah eksploitasi pada anak, terutama pada anak jalanan, pengemis, serta pedagang pinggir jalan yang melibatkan anak-anak yang masih ditemukan di beberapa titik di Kota Malang. Kelima, pemerintah Kota Malang diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur dan sarana-prasarana rekreatif bagi anak, terutama bagi anak berkebutuhan khusus yang masih belum banyak diperhatikan pada ruang publik, pada ruang transportasi umum, dan fasilitas umum di Kota Malang. Karena fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendorong agar Ranperda Kota Layak Anak ini dapat diimplementasikan secara sungguh-sungguh ke depannya agar hak anak benar-benar mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah Kota Malang. Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Malang. Akhirnya kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan meridhoi langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Fuad. Selanjutnya dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia, Bapak Haji Eko Hadi Purnomo, waktu kami persilakan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan seluruh catatan yang telah disampaikan di atas dengan tulus memohon ridho yang maha kuasa, kami fraksi Damai Demokrasi Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan bahwa kami dengan sepenuh hati menyetujui dan menyepakati dalam rangka
penyelenggaraan kota layanan. Untuk selanjutnya digunakan sebagai rekomendasi guna perbaikan kebijakan karena merasa perlu menegaskan bahwa semua usulan, saran, dan pandangan yang telah disampaikan oleh anggota. Sementara Fraksi Damai menyoroti perkawinan anak di bawah umur. Fraksi Damai meminta pemerintah Kota Malang untuk melakukan pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Dalam merumuskan pendapat akhir dari Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mengenai penyelenggaraan kota layak anak, kami berharap agar segala pandangan dan saran dari seluruh fraksi di DPRD Kota Malang dapat menjadi landasan utama untuk membangun kota Malang yang lebih berdedikasi, didukung oleh tanggung jawab yang kuat dari setiap pihak. Semoga hasil pembahasan ini mampu membawa manfaat positif terhadap tujuan Kota Malang untuk mewujudkan upaya daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan kota layanan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Demikian pendapat akhir Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang mengenai penyelenggaraan kota layanan. Kami mengakhiri penyampaian ini dengan penuh rasa hormat. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kami, serta mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian pendapat kami. Kami berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan petunjuknya agar langkah-langkah yang telah diambil dalam pembahasan ini dapat membawa keberkahan, kemajuan Kota Malang. Semoga kerjasama dan koordinasi antar fraksi di DPRD Kota Malang senantiasa diperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang, 14 Mei 2024, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia DPRD Kota Malang, tanda tangan Bapak Haji Mahfud SK. Sekian, merdeka. Selanjutnya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pada Arif Renos Wahyudi dipersilakan. Sidang paripurna Dewan yang terhormat hadirin yang berbahagia, fraksi PKB menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap panitia khusus terutama yang membahas perda tentang penyelenggaraan kota layak anak serta seluruh jajaran perangkat daerah yang secara aktif terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan kajian dan pembahasan secara mendalam demi terwujudnya peraturan daerah yang diharapkan membawa kebaikan bagi tumbuh kembangnya generasi penerus bangsa yang benar-benar mempunyai keunggulan di dalam menjaga eksistensi bangsa pada masa depan serta mampu membentuk harkat dan martabat sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah menelaah dan mencermati rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layak anak serta dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilaporkan oleh panitia khusus pembahasan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak, maka berdasarkan hasil musyawarah fraksi dengan penuh tanggung jawab serta senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layak anak untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Namun demikian, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas persetujuan kami ini, fraksi PKB memberikan catatan masukan untuk ditindaklanjuti sebagai berikut. Yang pertama, salah satu persyaratan peringkat grade kelas kota layak anak utama adalah peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak. Namun demikian, peringkat grade ataupun kelas tersebut bukan merupakan tujuan utama dibentuknya perda ini, melainkan bagaimana mewujudkan Kota Malang benar-benar sebagai kota yang mampu membentuk anak tumbuh dan berkembang dengan keunggulan sebagai generasi emas. 2. Perda tentang penyelenggaraan kota layak anak akan banyak bergantung kepada rencana aksi daerah yang tentu penyusunan maupun pelaksanaannya akan melibatkan banyak perangkat daerah. Untuk itu kami minta kepada Wali Kota Malang agar mampu mengintegrasikan seluruh program pembangunan dengan mengacu kepada perda tentang penyelenggaraan kota layak anak ini. 3. Keterlibatan masyarakat maupun pengusaha merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan Kota Malang sebagai kota layak anak. Untuk itu kami minta
agar sosialisasi tentang kota layak anak yang sudah dikerjakan ini benar-benar dilakukan secara terus-menerus, baik di tengah-tengah masyarakat maupun kepada seluruh pengusaha yang ada di Kota Malang. Pak Camat, mohon ketika membentuk forum, ini betul-betul forum layak anak. Artinya, biasanya kalau sudah di tingkat kelurahan itu, pengurusnya itu dari UMKM seluruh Siopumah, kemudian masuk PKK, kemudian ngurusi segala hal. Tiba-tiba ada forum baru atau lembaga baru, ngurusi ya ibu sudah maju-maju. Kadang-kadang ada generasi di sini, bagian pemerintah, bagian organisasi ini harus mampu melakukan itu. Masa tak keluarkan, kemudian ibu agak bosan. Saya mau SK untuk Pak Lurah, Pak Camat sih dipertubuhi jadi ibu aja. Gimana? Salah satu anak yang harus dipenuhi adalah pemanfaatan waktu luang, di mana pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan kreatif yang ramah anak. Memperhatikan keperluan tersebut, fraksi PKB mengingatkan keberadaan taman-taman sebagai salah satu sarana pemanfaatan waktu luang bagi anak yang bersifat rekreatif. Bahkan kegiatan budaya dan kreativitas yang masih perlu dilakukan, penambahan taman-taman yang ada di perkampungan atau di tengah-tengah pemukiman. Fraksi PKB juga sangat menyayangkan kondisi taman kota yang kondisinya hampir semua memprihatinkan. Sedangkan fraksi PKB menyoroti taman-taman di Kota Malang yang dinilai tidak ramah terhadap anak. Fraksi PKB mendorong Pemkot Malang untuk melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap taman-taman yang ada di Kota Malang dalam rangka menunjang Kota Malang sebagai kota layak anak. Dalam rangka menunjang Kota Malang sebagai kota layak anak. Fraksi PKB menyarankan dan meminta agar pemerintah melakukan pengendalian atas beredarnya makanan anak-anak yang tidak memenuhi syarat higienis dan bisa mengganggu kesehatan anak-anak yang saat ini banyak beredar di tengah masyarakat, dan tidak hanya intervensinya keamanan pangan atas jajanan anak sekolah seperti tertuang di dalam rancangan rencana aksi daerah. 7. Tadi pagi saya membaca berita di media, mendengarkan berita di televisi. Ada anak usia SD, itu ternyata ketika HP-nya dijual oleh maknya, dia tidak sedar. Ya kita bisa ya, ngalang-ngalain narkoba. Ini perlu pengawasan, perlu pengendalian. Bagaimana gadget ini di pendidikan terhadap ibu, bapak, keluarga, bahwa pembatasan atas permainan ini betul-betul memerlukan perhatian serius. Karena ketika anak-anak berkumpul dengan orang, itu yang dimainkan itu FF. Dulu nama apa sih? FF. FF itu apa? Free Fire itu. Itu kan mainan perang-perangan. Nah, anak kecil seperti itu sudah diajari perang-perangan. Ya, jadi kita kayak gelut di jalanan itu. Maka itu perlu dilakukan evaluasi, pembinaan, terutama kepada ibu-ibunya untuk mengawasi beredarnya permainan yang berdasarkan HP. 8. Masih banyak hal di luar peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak yang harus dilakukan untuk membentuk generasi emas, dalam hal ini adalah anak-anak. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah agar benar-benar serius di dalam setiap program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan kebutuhan atas hak-hak anak ini. Sedang paripurna Dewan yang terhormat dan yang berbahagia, demikian pendapat fraksi PKB terhadap rancangan peraturan daerah kota tentang penyelenggaraan kota layak anak dengan harapan semoga pembangunan ke depan untuk menyongsong Indonesia emas dapat terwujud di Kota Malang dengan menjadikan Kota Malang sebagai kota impian bagi tumbuh dan berkembangnya generasi penerus bangsa. Tak lupa kami sampaikan permohonan maaf bila selama proses pembahasan sampai penyampaian pendapat fraksi ini ada sesuatu kesalahan maupun kurang sempurna. Jadi sudah menyampaikan pendapat akhir fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra kepada Ibu Nurul Faridawati, langsung kami persilakan. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Setelah mempelajari dan mencermati laporan panitia khusus penyelenggaraan kota layak anak dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini fraksi Gerindra dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layak anak untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
yang dilakukan secara berencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, serta membentuk gugus kota layak anak yang memperhatikan kemitraan, memerlukan kemitraan untuk menjamin terwujudnya kota layak anak dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat sipil. B. Kebijakan dan anggaran, agar pemerintah Kota Malang menyiapkan kebijakan dan anggaran dalam mewujudkan pembangunan kota layak anak. C. Dalam mewujudkan kota layak anak, maka diperlukan peran serta eksekutif, legislatif, swasta, lembaga non-pemerintah, masyarakat umum, dan melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh. K. Komitmen, agar para pihak yang terlibat menerapkan dan melaksanakan untuk mencapai target sasaran dalam mewujudkan kota layak anak. 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai keberhasilan kota layak anak selain disebutkan di atas, yang tidak kalah penting, yaitu faktor implementasi program dan faktor pendukung. Sementara untuk pandangan dari fraksi Gerindra, meminta agar Pemkot bisa memperhatikan kerja kemitraan untuk mendukung terpenuhinya hak-hak anak. Indikator klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, indikator klaster pendidikan dan budaya, dan indikator perlindungan khusus. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikianlah pendapat akhir fraksi Gerindra DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layak anak. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, serta kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih Gubernur satu-satunya pembaca pembuat. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar, pada Saudara Suryadi dipersilakan. Mas Agus, PD Perjuangan terakhir. Mengalah bukan berarti kalah. Hasil rapat fraksi Partai Golkar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, maka berdasarkan hal di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab, fraksi Partai Golkar DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan kota layak anak untuk dilanjutkan dalam proses tahap berikutnya. Sebagai satu kesatuan dari pendapat fraksi, maka perlu kami sampaikan beberapa catatan strategis yang membangun guna perhatian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan pasal 6 Ranperda penyelenggaraan kota layak anak, maka guna memenuhi ketentuan tersebut, fraksi Partai Golkar menekankan pemerintah Kota Malang untuk menyediakan sarana dan prasarana serta pendanaan yang memadai dalam mewujudkan Kota Malang menjadi kota layak anak. Yang kedua, dengan adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak, fraksi Partai Golkar menekankan pemerintah Kota Malang agar hal ini menjadi. Sementara fraksi Golkar juga meminta Pemkot membuat payung hukum yang mengikat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi. Serta pembunuhan hak-haknya, karena anak merupakan generasi penerus yang potensial dalam pembangunan dan kemajuan bangsa. Yang ketiga, untuk menjamin penyelenggaraan kota layak anak agar bisa efektif dalam penerapannya di Kota Malang, jika dikaitkan dengan isu 24 indikator yang terbagi dalam 5 klaster sesuai kriteria Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk mengutamakan kaidah kearifan lokal sesuai potensi Kota Malang dalam setiap pemenuhan indikator KLA. Yang keempat, tingkat keberhasilan dari penerapan perda penyelenggaraan kota layak anak ditentukan dari besar nilai yang diraih dari setiap
fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk menentukan target atau sasaran yang terarah sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Perda KLA serta senantiasa melakukan evaluasi terhadap capaian indikator setiap tahunnya. Poin 5 terbaca, poin 6 mohon izin juga terbaca, poin 7 menjadikan Kota Malang menjadi kota layak anak adalah impian masyarakat Kota Malang. Hal ini akan dapat terwujud ditunjang dengan diterbitkannya Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak sesuai yang diatur pada bab 5 pengembangan Kota Layak Anak, di mana terdapat klausul pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun tahapan pembangunan. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk membuat aturan atau hal teknis yang jelas dalam sebuah peraturan wali kota akan keterlibatan atau partisipasi anak dalam pembangunan. Yang ke-8 dan izin terbaca. Yang ke-9, di era teknologi informasi saat ini, guna memudahkan akses maupun penyampaian informasi terkait KLA, maka diterapkan sebuah sistem informasi sebagai penyediaan pusat informasi di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan dalam rangka optimalisasi pendokumentasian kegiatan, pengaduan, dan edukasi masyarakat terkait dengan pemenuhan hak anak. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang untuk mengintegrasikan sistem informasi KLA ke dalam aplikasi Malang 1 Data agar lebih mudah diakses untuk masyarakat luas. Pimpinan rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian pendapat akhir fraksi Partai Golkar Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak yang dapat disampaikan. Semoga hal ini dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Mohon maaf manakala ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap langkah kita. Amin. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Pamungkas dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Bapak Agus Marenta, silakan. Saudara pimpinan dan hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tertuang dalam beberapa proses pembahasan, khususnya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang kebijakan Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai legal standing dalam mengambil keputusan bersama, sehingga menjadikan Kota Malang dengan tingkat kelayakan anak sebagai konstruksi kota masa depan melalui berbagai rangkaian proses pembahasan yang meliputi: 1. Sambutan Wali Kota Malang dalam mengantar rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. 2. Pandangan umum fraksi DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang Kota Layak Anak. 3. Jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi terkait rancangan tentang Kota Layak Anak. 4. Hasil laporan Panitia Khusus DPRD Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. 5. Diskusi dan analisis internal fraksi PDI Perjuangan terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Maka terkait hal tersebut di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim disertai dengan tanggung jawab yang kuat melalui pertimbangan konstitusional, fraksi PDI Perjuangan sepakat dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak disahkan ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Malang. Menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman sehingga memungkinkan anak dapat berkembang. 5. Menciptakan sarana proporsional yang di bidang sosial ekonomi dan terlindungi dari pengaruh kerusakan lingkungan dan bencana alam. 6.
serius dan terukur memberikan perlindungan dan perhatian khusus potensi bahaya jalanan eksploitasi seksual, yaitu anak-anak difabel dan anak-anak berkebutuhan khusus. 7. Menciptakan media yang efektif bagi anak-anak yang berperan, berkembang, dan serta kebijakan serta pengaruh langsung pada kehidupan anak. 8. Membangun sistem kemitraan dan penguatan peran sektoral untuk menjamin terwujudnya kota layak anak di Kota Malang dengan melibatkan sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing kepartemen atau sektor lembaga non pemerintahan di masyarakat sipil. 9. Memastikan kebijakan sosial dalam membumikan kebijakan kota layak anak Kota Malang menjadi sangat penting dalam memahami dan menerapkan strategi kolektif berkaitan dengan implementasi kebijakan kota layak anak. 10. Penguatan komitmen sebagai langkah strategis sebab sangat diperlukan agar konsep kota layak anak ini bukan hanya diterapkan saja, namun juga dapat mencapai target sasaran yang ingin dicapai yang dapat diukur melalui beberapa indikator pembangunan, yaitu institusionalisasi hak sipil, kebebasan, lingkungan, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus pada anak. 11. Fraksi PDI Perjuangan secara khusus meminta kepada pemerintah Kota Malang benar-benar menciptakan suasana kondusif pada anak-anak Kota Malang jika ingin benar-benar mewujudkan penyelenggaraan Kota Malang layak anak, karena dalam beberapa tahun kami terdapat beberapa peristiwa atau kasus yang perlu menjadi catatan penting sekaligus tantangan besar penyelenggaraan kota layak anak, yaitu yang konstruktif, produktif, dan relevan. 1. Berdasar rekap Dinas Kesehatan Kota Malang, sebanyak 8.466 anak mengalami kendala pertumbuhan dengan 3 kategori, yaitu gizi, stunting, dan wasting. 2. Masih tingginya potensi kekerasan dan eksploitasi. Pandangan fraksi ditutup oleh PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan menyoroti masih tingginya kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Malang. 3. Potensi kekerasan pada anak masih terjadi. Pada tahun 2020 terdapat 42 kasus, 2021 terdapat 37 kasus, tahun 2022 terdapat 21 kasus yang dilaporkan. Tahun 2023 terdapat 13 kasus dan rata-rata dialami anak dengan rentan usia 0-18. 4. Potensi kasus kekerasan domestik pada anak juga harus mendapat perhatian dari pemerintah Kota Malang, sebab dalam beberapa kasus kekerasan fisik maupun psikis yang dialami anak dilakukan keluarga terdekat. 5. Pada tahun 2023 terdapat persentase potensi peserta didik di Kota Malang yang mengalami perundungan di kisaran 2,4%. Dan rata-rata terdapat pada tingkat dasar dan menengah. 6. Terdapat jumlah remaja menjadi perokok aktif di Kota Malang yang terbilang tinggi. Tahun lalu mencapai 21.863 anak usia 10-18 tahun yang memiliki dampak kesehatan psikologis dan perilaku yang serius berdasarkan screening akumulatif. Juga potensi anak terpapar asap rokok juga menjadi tantangan tersendiri terwujud di kota layak anak. 7. Permasalahan anak menyandang masalah kesejahteraan sosial seperti anjal dan gepeng juga menjadi akar permasalahan yang problematik, sehingga harus ada penanganan yang mitigatif, sebab angka perkembangannya berdasarkan data BPS dengan jumlah PDKS selalu menunjukkan tren peningkatan. Dengan paparan data pada tahun 2022 kategori anak balita terlantar berjumlah 6 orang, namun pada tahun 2003 menjadi 39 anak terlantar dari 8 pada tahun 2022 menjadi 30 pada tahun 2023, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus sejumlah 20 pada tahun 2022 dan menjadi 31 pada tahun 2023. Pak Doni, kalau ini semua menjadi perhatian kita, karena sekarang kita kota layak anak masih di tingkatan India. Kita bertahun-tahun berada di Madia, sekarang masuk India. Mungkin kita sebaiknya bisa meningkatkan menjadi paripurna, melampaui yang utama. Begitu Pak Doni. Mestinya tahapannya utama, tapi harapan kita bisa melampaui
utama sehingga paripurna. Memang di Indonesia belum ada yang paripurna. Surabaya sama Jogja lagi berjuang untuk paripurna. Kalau kita bisa melampaui, ini akan mengangkat PAD kita Pak Puan. Karena banyak orang yang berkunjung ke sini maksud saya, sehingga hotel, rekreasi akan mendapat PAD kita. Demikian pendapat akhir fraksi PD Perjuangan terhadap rancangan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan kota layak anak. Semoga aturan yang akan disahkan ini dapat memberikan sebuah harapan untuk generasi Kota Malang yang lebih baik serta demi masa depan Kota Malang yang lebih berkeadilan dan berkeadaban. Sebab kata Bung Karno, 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tapi seorang pemuda mampu mengubah dunia. Terima kasih. Kayaknya semua sepakat ya, setiap perda yang disahkan dinas seperti dulu di depan pakai jas. Dia langsung dikerjakan, masukkan tadi itu. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian 6 fraksi tadi sudah menyampaikan ringkasan penyampaian pendapat dari fraksi. Selanjutnya akan saya bacakan dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat sepakat dan menyetujui. Dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Gerindra berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Golkar berpendapat menerima dan menyetujui. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia, dari fraksi Damai Demokrasi Indonesia berpendapat menyetujui dan menyepakati. Nama fraksi Damai beda. Menyetujui dan menyepakati. Demikian ringkasan pendapat akhir fraksi yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna ini. Dari tanggapan semua fraksi yang dimulai dari PKS hingga PDI Perjuangan, semuanya memutuskan menerima dan menyetujui Ranperda Kota Layak Anak untuk disahkan menjadi perda dan langsung ditetapkan oleh pimpinan sidang. Apakah rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD? Terima kasih. Karena sudah disetujui, ayo kita pulang. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti pendapat akhir Wali Kota yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat. Waktu kami persilakan. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kota Malang. Usai penetapan, kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir PC Wali Kota Malang. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang, yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Kota Malang, yang mewakili, yang saya hormati saudara-saudara daerah Kota Malang, yang saya hormati para pimpinan partai politik di Kota Malang, yang saya hormati saudara sekretaris DPRD Kota Malang, dan saya hormati jajaran staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang, undangan hadirin yang berbahagia, serta rekan-rekan pers yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin sekalian untuk terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, karena atas ridho dan inayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bertemu di tempat ini dalam forum rapat paripurna yang mulia dan dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Tentunya sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan, maka sudah selayaknya semuanya mampu kita jadikan motivasi dan semangat untuk terus berkarya serta memberikan pengabdian terbaik bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Berkaitan dengan itu, perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus
pada segenap Dalam pendapat akhir, PJ Wali Kota Malang mengapresiasi disahkannya Ranperda Kota Layak Anak menjadi Perda Kota Layak Anak. Sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka mempercepat pembangunan Kota Malang. Bapak Paripurna Dewan yang saya hormati, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Salah satu fungsi DPRD Kabupaten Kota adalah pembentukan peraturan daerah kabupaten atau kota. Amanat dimaksud maka rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak pada hari ini sekiranya dapat disetujui, dan selanjutnya agar rancangan peraturan daerah ini mengikuti proses lebih lanjut untuk segera diundangkan. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu penyelenggaraan pemerintah PJ Wali Kota Malang menambahkan bahwa disahkan Perda Kota Layak Anak bukan sekedar untuk mendapatkan penghargaan, akan tetapi komitmen untuk mewujudkan kebaikan bagi anak-anak di Kota Malang. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang setiap tahun mengalami peningkatan. PJ Wali Kota Malang juga menegaskan bahwa dengan disahkannya perda tersebut, banyak hal yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Kota Malang dengan mengimplementasi dan aktualisasi perda tersebut. PJ Wali Kota juga berharap dengan adanya perda tersebut nantinya dapat memberikan perlindungan anak-anak di Kota Malang untuk terbebas dari kasus kekerasan anak serta meningkatkan kualitas hidup bagi anak di Kota Malang. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Besar, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada sekalian. Maka atas perhatiannya, izin kami sampaikan pantun. Beritalah, jangan lupa lihat gengsi. Siapa tahu cocok untuk bertani atau berternak. Ranperda Kota Layak Anak disetujui. Wujudkan pemenuhan hak dan perlindungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santio, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Bahari. Kota Malang. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Jabat Wali Kota Malang. Saya setuju yang terakhir tadi beli tanah untuk ternak, karena itu cita-cita saya sampai sekarang belum bisa beli tanah untuk ternak. Selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD Kota Malang. Setelah penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, pimpinan rapat kemudian secara resmi mensahkan Ranperda Kota Layak Anak menjadi Perda Kota Layak Anak. Ranperda Kota Layak Anak menjadi Perda Kota Layak Anak ditandai dengan penandatanganan keputusan oleh Ketua DPRD Kota Malang. Juga rasanya kita sudah bisa menyelesaikan Ranperda Kota Layak Anak. Tinggal 3 PR untuk kita yang terpenting, yaitu 1, pengarus nama agenda. Ketua DPRD berharap Pemkot segera memperdalam lewat perwali dan segera diimplementasikan sehingga Kota Malang memberikan perlindungan bagi anak-anak dan Malang menjadi Kota Layak Anak. Masih berada di provinsi, saya mohon Pak Wali untuk membantu kita untuk mempercepat lewat lewat hukum untuk selalu berkomunikasi agar segera turun, karena jangan sampai Agustus. Target kita maksimal Juni sudah bisa kita sahkan 3 Ranperda yang menjadi PR kita bersama. Dengan berakhirnya penandatanganan keputusan DPRD, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna kita pada hari ini. Marilah kita tutup rapat
Dipersilakan. Terima kasih. Akhirnya Usai pengesahan Perda Kota Layak Anak, pimpinan sidang resmi menutup sidang paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda ranperda penyelenggaraan Kota Layak Anak, penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, dan penandatanganan keputusan DPRD. Jawa Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita sepakati pada hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Malang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santio, Jaya, Rahayu, Merdeka, Keturunan semua. Merdeka! Akhirnya perda penyelenggaraan Kota Layak Anak sudah dapat disetujui karena ini adalah perjalanan yang panjang ya, disampaikan tahun 2019 ya. Akhirnya dengan beberapa regulasi yang saat itu berjalan, akhirnya di tahun 2024 ini bisa kita selesaikan. Karena kita punya target terkait dengan Kota Layak Anak ini, banyak hal yang tadi disampaikan oleh perwakilan fraksi yang memang tanggung jawab dari pemerintah ini terkait dengan anak ini sangat besar sekali, dan tentunya memang kita bukan target penghargaan yang harus kita dapatkan, tetapi bagaimana penyelenggaraan Kota Layak Anak ini dapat kita tindak lanjuti, kita laksanakan, kita aktualisasi bagi anak-anak yang ada di Kota Malang. Itu. Dampak dan konsekuensi mungkin ada perubahan-perubahan seperti apa dengan perda ini? Ya, tentu akan banyak. Ini kita akan tindak lanjut dengan perhatian Wali Kota sebagai tindak lanjut dari perda ini. Nanti juga akan banyak hal yang akan kita lakukan, terutama terkait dengan regulasi atau ketentuan, bagaimana kita nanti bisa menerapkan ya penerapan perda ini lebih baik. Kan banyak nanti akan regulasi pembatasan tadi disampaikan oleh DPRD ya, nanti tapi detailnya nanti kita akan tuangkan dalam peraturan Wali Kota. Contoh implementasi dan aktualisasinya seperti apa memang? Ya, terkait tadi itu ada bagaimana seperti taman yang harus siap dengan standarisasi Kota Layak Anak. Jangan sampai nanti apabila terjadi hal-hal tidak kita inginkan ya belum kita atur di dalam perda, nah itu akan sekarang kan sudah diatur ya, tentu kita akan evaluasi nanti kira-kira apa yang harus menjadi tolak ukur untuk bisa menjadikan suatu taman di Kota Layak Anak. Juga termasuk tadi pembatasan gadget dan lain-lain itu akan juga kita akan pertimbangkan untuk bisa lebih mengatur terkait dengan penggunaan gadget. Kita kan membahas Perda Layak Anak ini hampir setahun. Ya. Kemarin kita sengaja menunggu karena begitu kita konsultasikan ke Kemendagri akan ada aturan baru yang muncul terkait dengan aturan tentang anak, perempuan dan anak terutama. Nah, akhirnya yang kita tunggu sampai hari ini sudah turun aturannya di atas dan sesuai dengan evaluasi gubernur, ya evaluasi gubernur, akhirnya ini sudah disetujui dan beberapa pasal-pasal sudah kita sesuaikan dan hari ini kita sahkan. Intinya adalah sebenarnya perda ini masih berupa kebijakan. Lebih tepat nanti memperdalam di perwal dan petunjuk teknis. Makanya tadi saya sengaja memperhatikan betul ke dinas sosial, karena dinas yang menangani perda ini tidak akan ada artinya jika dinas tidak melaksanakan. Sehingga kita secara teknis di dinas ini nanti untuk pelaksanaan. Nah, kita harapkan Malang ini, Kota Malang, malulah kita kalau sampai Kota Malang tidak mendapat julukan kota yang tidak layak anak. Jadi kita menginginkan Malang ini betul-betul menjadi kota layak anak, tidak ada lagi terjadi eksploitasi terhadap anak, pelanggaran seksual terhadap anak, kemudian kecelakaan-kecelakaan yang tidak perlu. Dengan adanya perda ini, ada anggaran yang besar nanti di situ yang siap kita alirkan karena aturannya sudah ada. Begitupun perlindungan terhadap anak ini, dengan adanya perda ini, LH wajib membuat taman yang layak anak. Bukan lagi taman-taman yang sifatnya remang-remang atau taman lain,
tapi kita buatkan taman yang mengedukasi dan banyak permainan anaknya. Ya. Kenapa Pak kalau taman remang-remang? Kalau remang-remang kan malam hari. Artinya kita pingin taman yang betul-betul terang, terus kemudian ramah terhadap anak. Kalau kita melihat contoh aja sekarang taman andalan kita di Merbabu itu kan nyamuk luar biasa, pasti takutlah anak ke situ. Nah kita pingin ada, oke lah hutan kota itu perlu, tapi hutan pun tidak harus seperti hutan belantara, tapi di situ ada tempat edukasi, ada permainan anak yang ramah terhadap anak. Pak, masih sering dijumpai anak kecil berjualan di sekitar rumah dinas wali kota dan ketua DPRD. Iya, itu kita sudah sebenarnya beberapa kali kita lihat ya, dan kita minta nanti setelah ini menjadi perda, maka wajib hukumnya Satpol PP untuk menindak. Dan beberapa sudah kita lihat memang itu bukan warga Kota Malang, beberapa sudah dipulangkan sebenarnya ditindaklanjuti, tapi balik lagi. Ujung-ujungnya adalah ekonomi. Nah, makanya kita harapkan di sini, tapi itu memang dari ribuan anak satu atau dua orang aja yang seperti itu sudah menjadi cap di kita, apalagi sekarang medsos yang luar biasa. Sebenarnya Malang tidak seperti itu. Beberapa kali kita menindaklanjuti, memang setelah kita cek orang tuanya bukan orang Kota Malang, dan saya jamin dengan Dinas Pendidikan juga jangan sampai ada anak putus sekolah di Kota Malang, dan kemudian RT RW harus aktif di lingkungannya dengan adanya perda ini. Ya. Pak, kabarnya anak-anak yang jualan itu dieksploitasi, ada orang-orang di balik itu yang menggerak. Iya, makanya Mas, ini juga nanti kan kaitannya dengan Polresta Malang Kota juga. Kalau sudah begitu kita harus tegas harusnya. Kita menginginkan sih di Indonesia ya, dan khususnya di Kota Malang, kalau sudah ada orang tua yang begitu, diambil alih aja orang-orang yang begitu. Kadang kita terbiasa menyelesaikan akibat masalah, tapi sumber masalahnya sebenarnya adalah di keluarga. Ada anak seperti itu, sumber masalahnya dari keluarga. Nah, pendidikan keluarga di sini sangat penting. Maka dari itu kita harapkan Perda Kota Layak Anak ini akan bersinergi nanti dengan Perda Pengarusutamaan Gender. Nah, di Perda Pengarusutamaan Gender yang tadi saya minta kepada Kabag Hukum yang sekarang masih berada di provinsi, kalau itu diturunkan, perlindungan terhadap perempuan khususnya ibu-ibu juga ada. Sehingga di situ nanti misalkan masalahnya ekonomi, ya bagaimana caranya keluarga itu kita berikan pancing, bukan kita berikan ikan, tapi kita berikan pekerjaan, UMKM, permodalan. Di situ sebenarnya lewat Basnas, lewat Tugu Arta, atau lewat Tunas, sehingga semuanya itu selesai memang dari sumbernya, bukan akibat masalah. Ya. Pak, itu termasuk juga buat pengemis dan pengamen yang membawa anak? Iya, itu kita lihat dari kalau memang bukan orang Malang ya kita kembalikan ke wilayahnya. Gitu ya. Pak, untuk taman di Kota Malang sendiri? Iya, karena begini, masa akhir DPRD Kota Malang ini kan 24 Agustus 2024. Pansusnya kalau perdanya tidak turun, maka pansusnya kan harus diganti. Nah, karena masa berakhirnya pansus juga masa berakhirnya SK Dewan periode 2019-2024. Walaupun ada 25 orang anggota Dewan yang tetap menjabat lagi, tapi yang jelas anggotanya sudah berubah komposisinya. Sehingga kalau kita merubah pansus lagi, merubah anggota pansus, berarti ada paripurna lagi, kemudian pembahasan dari nol lagi. Padahal ini sebenarnya tinggal finishing saja, kita tinggal evaluasi gubernur. Setelah itu turun, bahas 1 kali rapat dengan Pemkot selesai. Ya. Makanya dikebut itu. Makanya harus kita kebut. Ya. Dan itu apa coba? Ada 2 inisiatif DPRD, pengaturan pondok pesantren dan pemajuan kebudayaan. Yang ketiga adalah pengarusutamaan gender. Ya. Pak Ketua Dewan sendiri menilai taman di Kota Malang ini sudah seberapa sesuai dengan kebutuhan anak-anak? Untuk beberapa sudah layak, tapi masih banyak sebenarnya yang perlu dioptimalkan, terutama yang berada di pinggiran dan di tingkat-tingkat RW. Ini yang harus lebih diutamakan supaya apa? Anak-anak itu di lingkungan terdekatnya itu sudah dapat pelayanan psikologis, tempat bermain yang nyaman, kan gitu. Kita menginginkan sih sebenarnya dari awal DPRD ada pembebasan lahan-lahan masyarakat. Misalkan ada rumah dijual, kenapa Pemkot tidak beli? Nah, dibeli, dibongkar, dijadikan RTH. Karena RTH kita kurang.
Kami di tahun 2025 ini akan mengusulkan, saya selaku Ketua Badan Anggaran, ada anggaran 5-10 miliar untuk pembebasan lahan setiap tahunnya untuk memenuhi RTH. Kita harus ciptakan RTH di tengah-tengah pemukiman warga. Toh juga ada tanah warga, rumah warga yang dijual, dan kalau itu untuk kepentingan warga, saya rasa nggak masalah kita eksekusi, tapi kita robohkan, kita jadikan ruang terbuka hijau, dan ada taman-taman ramah lingkungan di situ. Dimulai kapan Pak? Kita nanti minta 2025 akan kita anggarkan. Iya. Berarti draft aturannya itu sudah ada. Jelas itu kan ada di ini Mas, di Ranperda RT RW kita, Perda RT RW kita kan jelas bahwa Pemkot Kota Malang wajib menyiapkan 30% RTH. 20%. Dari situ aja dasarnya. Berarti usulan anggaran 5-10 miliar kita cadangkan. Ada di Ranperda. Ya, nanti usulannya dari bawah, bukan di Ranperda Mas. Tapi itu di rapat banggar dengan TAPD sudah bisa. Masukkan di mana? Di BTT. Belanja tidak terduga, kan gitu. Di situ nanti kita siapkan. Tapi ya itu atas permintaan warga sekitar, RT RW dari bawah. RT RW bilang bahwa ini ada tahan strategis, dijual punya warga, mohon Pemkot untuk membeli. Kira-kira dari 10 miliar katakanlah dengan angka maksimal itu Pak ya, itu bisa membuka berapa? Loh, kalau kita lakukan setiap tahun kita memulai, katakan sekarang rata-rata di Kota Malang ini kita ambil 1-2 juta per meter. Dari itu kita sudah bisa paling tidak memenuhi minimal 2% saja setiap tahun untuk RTH. Peliputan acara ini dipersembahkan oleh Bagian Prokompim Setda Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.